Keringkan badanmu dulu, Mas, ucap Naila, mengangsurkan handuk merah bata. Tak terlihat kurat amarah, bahkan ia tersenyum seperti biasa. Aku diam, mendongak dan menatapnya bingung. Lebih tepatnya, takut. Tadi pagi saat pulang, istriku itu meninggalkan rumah dengan menyimpan amarah. Apapun itu, aku merasa khawatir padanya. Tapi mengapa kini seolah tak terjadi apa-apa? Nai, ucapku gamang, melihat Naila yang masih berdiri di depanku dengan senyum mengembang. Cantik, sebagai seorang wanita, paras itu nyaris sempurna di mata semua pria. Tapi apa bisa dikata, dia bukan yang pertama, yang kisahnya paling berkesan dan sulit untuk dilupakan. Iya mas, sahut Naila, dengan kedua alis terangkat. Kamu tidak marah? Tukasku melihatnya setengah tertunduk. Naila menggeleng. Marah? Tanyanya bersama dahi yang berkerut. Kenapa harus marah? Memang Mas Dika ada salah. Aku merasa sesak dengan nafas yang seketika tersangkut di ujung kerongkongan. Ucapku terjenda, sekilas menatap Naila. Naila tersenyum, diam sebelum akhirnya memotong ucapanku cepat. Bajumu basah, Mas. Cepat ganti. Setelah itu kita makan malam bersama. Pungkasnya dengan kepala sedikit miring ke kanan. Bergeming, aku masih mengamati istriku bingung. Mas Dika, panggilnya, seketika membuatku tersentak. Iya, aku ganti baju dulu ya, ucapku kemudian. Dan dijawab dengan anggukan kepala pelan. Aku masih sempat menatapnya saat berbalik dan berjalan ke dapur. Naila, maafkan aku, lirihku tanpa suara. Rasa yang dulu pernah hadir, kini benar-benar tertinggal dan tak mau pergi. Tentang cinta pertama, yang hanya singgah sekali. Tak banyak yang mampu bertahan, namun menjadi satu-satunya yang tak bisa dilupakan. Bahkan di saat aku benar-benar ingin berusaha melupakan, bayangan itu terus hadir dan enggan hilang. Karena Naila, iya, sebab dirinya lah aku bertemu sang cinta pertama. Tapi karena dirinya pula lah, terpaksa harus kulepaskan semua. Di rumah ini, untuk pertama kali aku bertemu Hanum. Gadis desa itu terlihat anggun, dengan balutan kaos lengan pendek dan celana jeans berwarna gelap. Saat itu ia berjalan pelan dengan senyum menawan. Tangannya nampak membawa nampan berisi beberapa gelas teh manis untuk kami, teman-teman kuliah Naila. Siapa, Nay? Tukas Gendara, lengkap dengan mata liarnya. Naila menoleh lalu tersenyum tipis. Teman baikku. Namanya siapa? Tanya Gendara kembali, masih mengamati Hanum dan tumbuh sintal itu. Gandara, ingat kamu sudah punya calon istri, eling, celetakku waktu itu, yang disambut riuh tawa teman-teman lain. Tak dipungkiri, sebenarnya aku pun sudah terpikat sejak pandangan pertama. Aku bukan tipe lelaki yang mudah mengagumi wanita, dan itu adalah kali pertama aku terpesona. Bahkan hati ini bergetar sejak pertama melihatnya. Hingga getar itu lama-lama menggema dan berbisik pelan tentang rasa rindu. Rindu senyuman, lirikan mata, dan tentu saja tubuh sintalnya. Entahlah, bagiku segala tentang dirinya adalah candu. Aku juga mencintaimu, Mas, sahut Hanum kala itu. Saat itu aku tersentak, tentu saja. Sebab cinta itu tersambut hangat, meski diucapkan dengan wajah tertunduk malu. Hari-hariku jalani seperti melangkah di atas mega-mega, membangun mimpi dan impian bersama, membicarakan tentang rambut yang memutih dan tetap bergandengan bersama. Aku bahagia. Cinta pertama benar-benar merubah segalanya. Hingga hari itu tiba, ketika Hanum mendatangiku dengan wajah tertunduk dan mata memerah. Kamu kenapa? Tanyaku waktu itu. Namun Hanum masih juga tertunduk sebelum akhirnya terdengar isak pelan.
Ada masalah apa? Tanyaku kembali. Kekasihku itu tetap tak menyahut. Ia menatap danau di depan, dengan sesekali mengusap ujung netra. Naila, ucapnya tertahan, pelan. Aku menoleh, menatap Hanum tajam. Kenapa Naila? Hanum nampak menarik nafas panjang, menatap ke sisi lain sebelum akhirnya setengah melihatku dengan sudut mata. Naila mencintaimu, Mas. Aku tersentak. Antara aku dan Naila, kami hanya sebatas teman kuliah. Sering bertemu, hanya untuk masalah kampus saja. Dia mencintaimu. Ucap Hanum seketika membuatku memalingkan wajah. Kenapa kalau dia mencintaiku? Hanum mendengus dengan kepala yang kembali tertunduk tak berdaya. Ia diam sangat lama sebelum akhirnya berucap dengan hembusan nafas berat. Demi aku, tolong jaga dia, Mas. Aku terhenyak, menatap Hanum dengan alis merapat tak percaya. Menjaganya? Kenapa aku harus menjaga Naila? Dia mencintaimu, Mas. Naila mencintaimu, tandas Hanum, memaksa urat wajah ini menegang. Aku tidak mencintainya. Apa itu cukup? Gertakku garang dengan dengusan keras. Hanum memelas, memegang tanganku dengan air mata berlinang. Aku mohon, Mas. Apa kamu tidak mencintaiku? Kenapa terus memaksaku menjaga Naila? Tukasku dengan urat wajah menegang. Masih menggenggam tanganku, Hanum nampak kembali diam dan tertunduk. Aku mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu. Tapi Naila adalah teman baikku. Aku ingin dia bahagia. Aku meradang. Tentu saja, ku hembaskan tangan itu dengan sangat keras. Aku tidak mau. Mas, aku tidak mau. Aku hanya ingin kamu, bukan Naila. Kenapa kamu tak mengerti? Bentakku cepat, memaksa mulut itu tertutup rapat. Hanum terisak, dan itu membuatku semakin murka. Kamu juga berhak bahagia, kan? Cukup katakan pada Naila tentang hubungan kita. Namun Hanum menggeleng. Bagaimana aku bisa mengatakannya, Mas? Sementara hidupku tergantung pada jasa mereka. Sangkal Hanum dengan irama meninggi. Ia mendongak dengan tarikan nafas berat. Tapi bukan berarti harus mengorbankan hubungan kita juga, kan? Katakan saja, aku yakin Naila pasti mengerti. Aku mengenalnya. Aku tahu seperti apa dirinya. Dia wanita yang sangat baik. Dia pasti bisa memahami. Tandasku emosi. Tanpa Pak Handoko, entah bagaimana kami bisa bertahan hidup. Hidup kami berantakan setelah Bapak meninggal. Kami tak punya siapa-siapa. Kami pun tak punya apa-apa. Terpaksa, Ibu harus menjual rumah peninggalan Bapak dan mencari rumah yang lebih sederhana di kampung demi bisa bertahan hidup. Setiap malam, aku mendengar Ibu merintih. Dan itu membuatku semakin sesak. Ucapnya terhenti. Dengan air mata deras, ia nampak memalingkan muka. Sepulang sekolah, aku membantu ibu memitik cabai di lahan Pak Handoko. Hingga tak sengaja bertemu Naila. Kami bersahabat. Dan sejak hari itu, dunia menjadi lebih baik. Ibu kembali tersenyum. Dan kami bisa makan dengan layak. Tapi tetap saja, ucapku seketika terhenti saat Hanum berucap cepat. Kamu tidak tahu, Mas. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya berhutang budi. Cukup, bentakku kasar. Jika kamu tidak mau, biar aku yang mengatakan, tandasku murka. Mas, jangan, aku mohon. Itu bisa menyakiti Naila dan aku tidak ingin dia terluka.
Aku mendengus kasar. Lalu apa maumu? Hanum terdiam, lama, dan mengusap wajah dengan punggung tangannya. Menikahlah dengan Naila, ucapnya kemudian. Sontak membuatku tersentak dengan mulut sedikit terbuka. Menikah? Aku mencintaimu, bukan Naila. Tandasku gusar. Entah dengan cara apa lagi harus kujelaskan padanya tentang penghuni hati yang tak bisa begitu saja diganti. Saat itu Hanum hanya tertunduk dan kembali terdiam. Aku tidak bisa menikahi Naila, tegasku, seketika membuat Hanum mendongak dengan dahi berkerut. Kenapa? Kurang apa dia sebagai seorang wanita, Mas? Dibandingkan aku, dia lebih segalanya. Cinta tidak bisa diukur dengan kesempurnaan. Cinta tak bisa memilih pada siapa dia akan dilabuhkan. Jadi berhenti memintaku menikahinya.